Para guru besar, dokter, dan para peserta yang dirahmati Allah SWT. Materi berikutnya adalah kita hadirkan narasumber kita, Bapak Dr. Haji Muhammad Saididu MSI. Beliau pernah menjadi staf khusus ESDM tahun 2014 sampai tahun 2016. Insyaallah beliau akan menyampaikan kritikan atau analisis beliau berkaitan dengan kemerdekaan 75 tahun dalam perspektif ekonomi. Oleh karena itu, silakan. Ya, kami persilakan untuk Bapak Saididu 15 menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehormatan diajak bersama teman-teman yang saya masih berharap bahwa adalah orang-orang penegak kebenaran, bukan pemberi pembenaran terhadap kekuasaan. Karena saya yakin kita semua yang diberikan rahmat dari Allah untuk mendapatkan pendidikan tertinggi, pasti hisabnya berbeda dengan rakyat biasa. Pasti hisabnya di akhirat berbeda dengan rakyat biasa. Saya yakin akan ada hisab, walaupun ini saya bukan ada hisab khusus. Berapa ilmu yang Anda gunakan untuk menegakkan kebenaran, dan beberapa ilmu yang Anda gunakan untuk pembenaran terhadap kebijakan yang menguraikan rakyat, bangsa, dan negara, serta agama. Saya punya keyakinan seperti itu. Jadi, berhati-hatilah kita mendapatkan rahmat ini tugas berat. Jadi saya peneliti, saya sering sedih melihat kalau seorang intelektual sudah berubah menjadi pembenar kekuasaan. Masih ingat kita Einstein meninggalkan Jerman karena tidak mau diperintah Hitler saat itu untuk menggunakan ilmunya demi perang, dan dia meninggalkan Jerman ke Amerika karena takut dibunuh oleh Hitler. Nah, kalau dia Islam, mungkin dia masuk surga. Karena dia sudah tidak mau menjadi alat pembenar kekuasaan. Itu pertama. Yang kedua, bahwa ujian bagi kita memang sangat berat. Saya hampir 33 tahun di dalam birokrasi, mengalami liku-liku yang sangat banyak, pernah di politik, di organisasi, berbagai organisasi saya tempati. Kuncinya tadi ada idealisme itu apa sih? Pemahaman saya idealisme adalah bisikan hati nurani tanpa campur tangan otak. Itulah idealisme. Otak adalah menghubungkan antara idealisme dengan realitas. Apakah kita menggunakan otak saja untuk meyakini realitas, maka idealisme semakin jauh. Itulah saya pikir pemahaman saya tentang idealisme. Saya nggak suka berteori-teori, karena Allah selalu akan memberikan penuntun kepada hati nurani Anda. Saya menseleksi hampir 10.000 orang direksi dan komisaris BUMN, yang selalu saya katakan adalah hati nurani saya yang memilih orang, bukan otak saya. Ada seorang dirut BUMN, BUMN terbesar, pernah meminta waktu menghadap ke saya. Dia bilang, "Bapak kok menghadapi tekanan ketawa-ketawa terus?" Saya di DPR itu dikasih nama Mossad, karena saya tidak pernah mau mengalah apapun demi kebenaran. Itu Mossad diberikan saya gelar. Dan saya katakan, mari kita sholat maghrib di tempat saya. Saya katakan sekarang yang pakai penuntun hidup Anda adalah hati nurani Anda. Hati nurani Anda dibimbing oleh Allah, tapi otak Anda yang cerdas dibimbing untuk mencari solusi yang paling tepat
sesuai saat itu. Sesuai saat itu tapi tidak meninggalkan idealisme. Itulah membuat kita bahagia. Yang kedua adalah orang yang bisa tetap ketawa adalah orang yang punya value hidup. Berjuang berdasarkan value hidup, bukan berjuang berdasarkan kepentingan apalagi jabatan. Nah, value hidup, orang yang berjuang dengan value hidup tidak akan pernah merasa kehilangan apapun apabila dia punya value hidup. Tapi orang yang tidak punya nilai, maka dia selalu merasa kehilangan dan kekurangan apapun. Saya mengambil keputusan meninggalkan semua jabatan di 2019. Ya, bukan sombong. Saya rela kehilangan 200 sampai 300 juta sebulan demi keluar untuk memperjuangkan kebenaran. Karena saya sudah tidak kuat menjadi bemper, bukan tidak kuat. Kelihatannya ada tanda-tanda, ada pemaksaan harus menjadi pembenar. Dan saya tidak kuat. Saya mengalami mulai Pak Harto sampai presiden terakhir, tidak terlalu tekanan, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Dan saya dengan Pak Jokowi pernah 1,5 tahun. Banyak cerita di balik 1,5 tahun itu. Oke, saya masuk substansi saya tentang kemandirian ekonomi. Saya pikir idealisme bangsa kita sangat jelas kok bahwa dimerdekakan berdasarkan keinginan bersatu, kohesivitas sosial yang bagus, kesejahteraan rakyat, kesejahteraan sosial, keadilan dan kemajuan. Dan kemandirian, itulah idealisme bangsa. Sekarang, apakah itu terjadi? Saya katakan belum pernah terjadi. Tapi saya ingin katakan dengan data, sekarang makin parah. Saya akan coba membahas 3-4 hal: fiskal, ekonomi, moneter, BUMN, dan pengolahan sumber daya alam. Itu yang saya ingin sampaikan. Saya masuk ke fiskal. Fiskal kita sekarang bahwa tahun ini pemerintah akan menambah utang 1.200 triliun. Tapi perkiraan saya dari Institut Harkat Negeri bahwa kemungkinan besar akan menambah 1.500 triliun. Kenapa bertambah? Karena pemerintah tidak berkenan memotong proyek-proyek yang tidak penting saat ini. Ibu kota baru tetap mau jalan, kereta api cepat masih tetap jalan, bandara, pelabuhan, jalan tol, semua tetap jalan. Di tengah rakyat bergelimpangan dengan kesusahan, dan menurut saya bahkan mayat-mayat akibat COVID. Itu karena pilihan kebijakan. Nah, sehingga utang harus bertambah. Problemnya adalah, utang ini, kemarin Bapak Presiden pidato akan menambah 970 sekian triliun. Berarti perkiraan saya, jumlah utang, tambahan utang pemerintah di 2 tahun saja periode kedua Pak Jokowi itu sudah sama dengan jumlah utang seluruh presiden sebelum Presiden Pak Jokowi. 2 tahun saja. Berarti sekitar 70 tahun seluruh presiden itu menumpuk utang, itu sama dengan jumlah utang yang dibikin oleh pemerintahan Pak Jokowi hanya 2 tahun. Pasti menyatakan alasannya COVID. Oke, sebelum COVID pun sudah 6.000 triliun. Jadi jangan kita berkelit lagi. Utang, itu utang. Nah, fiskal kita semakin berat. Kenapa? Karena semakin banyak beban APBN yang belanja wajib, belanja sosial sebesar demi pencitraan. Demi pencitraan, belanja sosial itu umumnya tidak produktif. Negara-negara yang melakukan belanja sosial besar adalah negara yang kemandirian ekonominya sangat tinggi. Biasanya diarahkan ke hal-hal produktif. Nah, hal-hal produktif, betul, nah kita akan menunggu jalan tol bangkrut, bandara bangkrut, ya mangkrak-mangkrak semua. Nah, analisis saya 2 tahun lalu sudah menyatakan bahwa BUMN akan bertumbangan 2020. Nah, sekarang saya ingin masuk ke kemandirian fiskal, kemandirian ekonomi. Ekonomi Indonesia sebenarnya sangat mandiri. Ekonomi Indonesia itu tumbuh hanya 2 penyebabnya, adalah pabrik Allah dan sunnatullah. Yang saya maksud pabrik Allah adalah sumber daya alam, kelapa sawit, ikan, karet,
ya semuanya itu tidak pandang apakah pemerintahannya komunis, apakah monyet presidennya, apakah apa, tetap tumbuh 2-3%. Kemudian yang kedua, sunnatullah adalah konsumsi. Konsumsi ini tumbuh pasti di atas 2% karena pertumbuhan penduduk 2%. Jadi kalau hanya tumbuh 4-5%, itu adalah kerja Allah dan sunnatullah. Jadi jangan mengklaim bahwa sudah bekerja kalau hanya 4-5%. Karena itu hanya pabrik Allah dan sunnatullah. Tidak ada kerjaan apa-apa. Kalau tumbuh 7-8-9% itu kerja. Kerja itu maksudnya terjadi proses nilai tambah. Nah, sekarang selama ini selalu 5%. Itulah yang saya katakan pertumbuhan ekonomi sangat tidak mandiri sekarang karena pabrik Allah juga sudah diserahkan ke asing. Saya ingin menceritakan yang dibangga-banggakan terus adalah investasi dari Cina. Investasi dari Cina kita tahu terutama di pertambangan adalah bahwa dia menggunakan mesin dari Cina, bank Cina, tenaga kerja asing Cina, studi kelayakan oleh Cina, kemudian hasil investasi dia dibebaskan pajak sampai berapa tahun kemudian. Sekarang Indonesia dapat apa? Yang didatangkan juga mesin bekas. Saya ngerti korporasi, supaya tidak bayar pajak keuntungan apabila nanti sudah masuk waktu membayar pajak, maka penggantian mesin karena mesin dianggap sudah selesai, maka pembayaran utang kembali naik. Dan kita tidak pernah tahu itu biaya sebenarnya berapa. Nah, tidak ada audit dari apa sebenarnya biaya. Itulah dulu waktu Pak Habib. Ada gangguan kelihatannya, Pak Dr. Said itu. Maaf, hilang. Silakan Pak Dr. Said itu. Dilanjut. Itulah dulu waktu Pak Presiden Pak Harto menugaskan Pak Habibie tidak pernah diizinkan membangun industri manufaktur di Indonesia menggunakan mesin bekas. Karena itu bisa digunakan sebagai rekayasa. Halo, pada situ. Sepertinya masih ada gangguan lagi di sinyal atau di voice clear. Untuk tim operator barangkali bisa dibantu. Ya. Saya lanjut. Oke. Halo. Oke. Oke, silakan Bapak. Oh, sekarang jadi ekonomi, kemandirian ekonomi saya katakan sangat tidak mungkin mandiri apabila metode yang digunakan hanya seperti sekarang. Tidak ada jalan lain bagi Indonesia adalah membangun industri dan menggunakan produk-produk dalam negeri. Tapi kita tahu bahwa setiap produk dalam negeri itu pasti dihantam. Saya paham industri pertahanan aja, yang undang-undangnya aja dihantam terus. Dihantam itu dimatikan. Kecuali SMK yang bebas, walaupun tidak pernah kelihatan. Walaupun nggak pernah kelihatan. Ya, yang kedua adalah jangan berharap kepada pabrik Allah dan sunnatullah. Kenapa? Karena pertumbuhan penduduk kita lebih tinggi daripada pertumbuhan pabrik Allah. Dan sangat marah Allah kepada kita. Apalagi dokter-dokter muslim ini menyerahkan nasibnya kepada Allah.
Karena kita adalah khalifah di bumi untuk mengelola sumber daya alam. Nah, jadi ekonomi, bagaimana ekonomi bisa mandiri? Saya katakan sudah sangat berat. Utang, kita lihat begini ya. Utang kita sekarang kira-kira nanti 6.000 triliun tambah 2.500, kira-kira mudah-mudahan tidak sampai 10.000 triliun sampai 2024. Kalau 10.000 triliun, pendapatan pajak kita itu hanya sekitar 1.300-1.400 triliun. Belanja wajib kita itu 1.700 triliun, jadi sudah minus 200 triliun. Jadi gimana mau membayar utangnya? Nggak bisa lagi membayar apa-apa dengan 10.000 triliun. Utang kita adalah utang yang bunganya tertinggi di dunia. Tertinggi di dunia. Filipina, Vietnam itu dapat utang 1-2% bunganya, kita 6-7% bunga per tahun. Dan ini adalah menteri terbaik di dunia yang berhasil tanda kutip. Berhasil tanda kutip. Nah, tapi kita para intelektual diam. Nah, mudah-mudahan nanti pada saat kita sama-sama dihisap, kalau ada nanti yang diam saja pada saat negara seperti ini, maka aku tunjuk ke malaikat, Pak, itu diam saja loh orang itu waktu di dunia itu. Di dunia jadi. Dan kalau surganya sama-sama masuk surga lagi, dan surganya lebih tinggi dari saya, mungkin saya akan protes Allah. Pak, dia pada saat bangsaku lagi susah, dia diam. Apalagi ada nanti yang hanya menjadi pembenar terhadap seluruh kebijakan. Allah, ya Allah, itu hanya pembenar kebijakan yang bikin bangsa Indonesia hancur seperti ini. Itu ya, ini bercanda aja, saya nggak tahu juga di sana nanti. Ketemu di surga kan nggak apa-apa, sama-sama di surga kok. Jadi saya mendoakan semua yang hadir di sini juga masuk surga. Nah, sekarang BUMN. BUMN, saya katakan BUMN 2004 itu saya masuk Kementerian BUMN, labanya 27 triliun. Saya keluar 159 triliun dan laba selalu naik 100% per tahun. 100% per tahun. Nah, Presiden menerima ini dengan laba 159 triliun. Dengan utang sekitar 2.200 triliun. Sekarang, laba saya perkirakan tahun ini akan kembali mungkin jauh di bawah itu. Laba 2019 direkayasa sedemikian rupa karena mendekati Pilpres. Sampai sekarang, laporan keuangan BUMN 2019 secara akumulasi belum dikeluarkan. Belum dikeluarkan karena ada rekayasa keuangan yang terjadi. Rekayasa keuangan terjadi terbesar adalah di Pertamina dan PLN. Jadi jangan heran kalau Pertamina hari ini terdepak dari 500 perusahaan terbaik di dunia. Jangan heran kalau PLN menghadapi kesulitan keuangan sangat berat dengan utang hampir 600 triliun. Karena terjadi rekayasa keuangan demi Pilpres. Itulah saya katakan, jangan gunakan BUMN sebagai alat kekuasaan. Pasti akan bertanya, apa yang Anda lakukan selama ini? Saya katakan, dulu, jangankan digunakan kekuasaan. Pak SBY saja dapat penghargaan di internasional. Dan BUMN membuat iklan barang. Tidak boleh. Ini bukan milik presiden. Ini milik negara. Kalau presiden marah, silakan pecat saya. Dan alhamdulillah Pak SBY juga nggak marah. Dulu setiap pemilu, semua pohon karet, pohon sawit, lapangan bola, tidak boleh ditempel foto caleg atau calon partai. Tidak boleh. Tiang listrik tidak boleh. Itu saya larang. Karena ini milik negara, bukan milik penguasa. Oke? Jadi kita tegakkan saja, kalau dipecatlah. Nah, jadi ekonomi BUMN saya BUMN akan menghadapi persoalan yang sangat berat tahun ini dan utangnya kira-kira akan bertambah juga, akan menjadi 7.000 triliun
Dari itu 2.200 triliun. Nah, ini sekarang sumber daya alam, saya masuk ke sumber daya alam. Mohon maaf, saya lama di ESDM 1,5 tahun. Dan dulu puncak daripada ingin membongkar bagaimana kong kali komponen sumber daya alam adalah pada saat kami membongkar Papa minta saham. Itu adalah gunung es. Terjadinya perampokan oligarki kekuasaan. Sekarang, apa yang terjadi? Saya katakan, penguasa sumber daya alam di Indonesia itu tidak lebih dari 5 orang. Tidak lebih. Dan itulah yang menjadi oligarki kekuasaan. Itulah orang-orang inilah yang menentukan partai-partai politik. Inilah yang saya katakan adalah para cukong kekuasaan yang menghasilkan oligarki yang dibungkus demokrasi. Nah, cukong-cukong kekuasaan inilah yang menentukan. Tunjukkan saya bupati atau wali kota di Kalimantan yang bukan disponsori oleh cukong batu bara dan HPH atau perkebunan. Tunjukkan. Tunjukkan saya bupati atau wali kota atau gubernur yang di daerah perkotaan yang tidak disponsori oleh cukong kekuasaan real estate dan lain-lain. Nah, ini yang terjadi di negeri kita. Jadi sumber daya alam kita sekarang, sumber daya alam kita, kan jangan heran ada perusahaan besar yang menguasai kira-kira 1,5 juta hektar kelapa sawit di Indonesia, dan sementara seluruh BUMN PTPN itu hanya 1 juta hektar. Apakah kita diam melihat ini? Tapi sekali Anda coba utak-utik, hanya manusia merdeka yang bisa, manusia merdeka itu manusia yang hanya takut pada Allah, menegakkan kebenaran, yang insya Allah akan bertambah semakin banyak orang seperti ini. Nah, saya maklumi, tadi BUMN saya sudah jelaskan, BUMN ini mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau BUMN jatuh tahun ini, maka saya perkirakan ekonomi akan hancur. Tahun 2019 saya sudah perkirakan yang akan menghadapi pertama masalah BUMN adalah PLN, betul. Konstruksi, betul. Pertamina, walaupun Pertamina sudah memeras tanda kutip kantong rakyat, tetap menghadapi masalah keuangan. Kantong rakyat diperas, harga BBM tidak diturunkan, padahal harga BBM dunia turun. Itu tidak itu betul-betul memeras rakyat. Tapi ya mohon maaf, Prof. Rohmin sekali lagi mohon maaf, partai Bapak dulu menangis-nangis kalau BBM tidak diturunkan, sekarang diam 1000 bahasa. Mudah-mudahan Prof. Rohmin bisa menyampaikan kepada ketua umumnya agar sedikitlah masih ada hati wong cilik di partainya. Itu pesan saya ke Pak Rohmin untuk mumpung satu forum. Nah, jadi itu mohon maaf Pak Sesidu untuk waktunya, biar nanti berbagi dengan itulah saya pikir pengantar saya sumber daya alam jangan terlalu diharap lagi. Ini sudah menjadi beban pembangunan karena sudah dikuasai oleh para orang-orang konglomerat yang punya utang besar, sehingga seluruh hasilnya itu hanya membayar utang. Kalau yang tersisa juga sudah serahkan ke asing. Jadi ya saya perlu diskusi khusus bagaimana mengembalikan kemandirian Indonesia ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.